Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan dengan tujuan untuk mengejar rahmat Allah yang telah dijanjikan dengan mengucapkan satu kali akan dibalas 10 kali rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Minhajul Muslim dan masih adab. Dan kita masih di kitab adab atau bab adab. Sekarang kita masuk bab adab bersaudara sesama atau karena Allah. Adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Setelah panjang lebar kita jelaskan adab sesama makhluk, maka ini adalah adab yang sangat penting bagi setiap muslim. Setiap orang di antara kita harus memahami ada sebuah konsep dasar dalam kehidupan sosial kita. Sesama muslim ada namanya ukhuwah. Secara umum, semua muslim memiliki hak dari kita. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya, adab sesama makhluk. Tepatnya adab sesama muslim ada 22 poin. Menjenguknya kalau sakit, membantunya kalau susah, menjawab salamnya, ngantar jenazahnya, mengucapkan yarhamkallah kalau dia sedang mengatakan alhamdulillah kalau bersin. Kemudian menjenguknya kalau sakit. Apa saja yang berhubungan dengan haknya sudah kita jelaskan panjang lebar. Ini muslim kita kenal atau tidak kita kenal. Sekarang pada malam ini kita bahas ke depan khusus ukhuwah yang khusus yang kita hanya memilih orang-orang tertentu dari kaum muslimin yang memiliki level ibadah, level ilmu jauh lebih tinggi daripada kita. Dengan tujuan agar kita bisa ikut bersama dia. Dan ini adalah ibadah khusus. Nabi SAW pada saat pertama hijrah ke Madinah melakukan 3 hal untuk pondasi negara Islam. Ini juga berlaku bagi pendirian negara, pemerintahan ya, atau perusahaan, yayasan, komplek perumahan, apa saja. Setiap muslim harus berlandaskan dengan 3 ini. Yang pertama, Nabi SAW membangun masjid. Masjid Kuba, seminggu kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Agar menjadi syiar kaum muslimin. Maka setiap kota, setiap yayasan, sekolah, apalah ya, perusahaan, harus ada masjidnya kalau muslim. Sehingga para pegawai tidak terganggu sholat 5 waktunya, sholat Jumatnya. Dan ini memang yang selalu diusik oleh orang non-muslim. Gak boleh sholat Jumat, gak boleh tutup aurat, sholat 5 waktu, buang-buang waktu, dan seterusnya. Yang kedua adalah muakhah, persaudaraan antara sesama muslim. Dan Nabi SAW menetapkan langsung 2 persaudaraan ini. Yang umum, semua muslim, saudara muslim. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum. Al-ayah. Semua orang beriman bersaudara dan mereka harus memperbaiki persaudaraan itu di antara mereka. Kalau ada yang salah dimaafkan dan diluruskan. Kalau ada yang benar maka memaafkan dan memberikan dukungannya. Kemudian juga persaudaraan khusus. Nabi SAW menunjuk sahabat-sahabat, kamu bersaudara sama kamu bersaudara sama kamu, ditunjuk-tunjuk. Sebagaimana kisah masyhur Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Maka akhirnya Sa'ad yang dalam kisah masyhur menawarkan istrinya, salah satu istrinya itu dinikahi oleh Abdurrahman, tapi Abdurrahman menolak dengan kemuliaan imannya. Kemudian juga ditawarkan setengah harta namun dia menolak. Dan ini secara khusus memang syaratnya ini yang disebutkan dalam judul. Bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah dan berpisah atau membenci karenanya. Kita memilih siapa kira-kira orang yang paling soleh tapi ini sesama jenis. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jangan antum bubar dari sini lalu mengatakan pada akhwat di bawah sana, saya mencintaimu karena Allah. Alasan.
lalu diganti dengan ta'aruf islami. Itu kalau ada yang begitu ketuk kepalanya ya, itu berarti ngarang-ngarang. Enggak ada. Tapi ini betul-betul sama jenis. Makanya pernah ada sahabat Nabi, tidak disebutkan namanya dalam kisah riwayat ini, tapi dia melihat ada satu sahabat Nabi yang lain sholatnya khusyuk, luar biasa. Ibadahnya kelihatan bagus, lalu orang itu keluar dari masjid. Sahabat ini bilang di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mencintai orang ini. Ibadahnya Masya Allah. Kata Nabi SAW, kejar, ucapkan di depan matanya. Bilang, aku mencintai kamu karena Allah. Tapi ini sesama jenis. Diucapkan, ini sunnah Nabi SAW. Nanti akan kita sebutkan dalam adab-adab itu. Dan dia membenci juga karena Allah. Kalau misal saudara tadi itu, menyimpang dari agama, mulai berbuat dosa, mulai lari dari sholat, lalai dari sholatnya, kita nasihati, luruskan. Kalau betul-betul tidak mau lurus, maka kita meninggalkan dia. Dan ditinggalkan pun karena Allah. Bukan karena kita lamar adiknya nggak diterima. Hah? Ah ini orang katanya ukhuwah. Jadi harus menikah sama adiknya. Kalau orang tidak mau gimana? Masa mau dipaksa? Bukan di situ konsepnya. Gitu kan? Saya ingat dulu tuh saya masih kuliah di Madinah. Ada satu orang Afrika gitu. Rupanya mungkin dia baru belajar. Sama-sama kami baru belajar gitu. Naik bus menuju ke Masjid Nabawi. Dia kenalan sama saya. Terus dia bilang, ya akhi, ente percaya masalah ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara. Saya bilang, iya. Itu konsep hadis. Lalu dia bilang, baik, kita berukhuwah sekarang. Saya nikahkan kamu sama adik saya. Kau nikahkan saya sama adik kamu. Saya bilang, itu kalau adik saya mau. Saya tidak tahu kalau soal itu. Loh, kalau begitu bukan ukhuwah. Saya bilang, nggak bisa. Ukhuwah bukan itu tolak ukurnya. Kalau mematok harus menikah dengan saudara, atau meminta sebagian harta, itu bukan ukhuwah. Karena bukan itu targetnya. Targetnya adalah bagaimana kita saling menasehati satu sama yang lain. Meluruskan, mendukung, ya, menasehati. Ini semua yang menjadi target dalam ukhuwah Islamiyah itu. Nanti kita panjang lebar jelaskan masalah itu. Kemudian yang ketiga pondasi agama adalah kesepakatan antara, tentu ini tujuan ukhuwah ini mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar atau di Madinah ya. Jadi pendatang dari luar kota misalnya kayak Jakarta, pendatang dari luar Jakarta kayak kita dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Irian, datang pendatang di Jakarta dipersaudarakan dengan muslim yang ada asli di Jakarta, misalnya orang Betawi. Supaya tidak ada lagi mengatakan ini kota saya, ini kota kamu, kamu dari sana, nggak ada. Kamu dari Jawa, kamu dari Makassar, kamu dari, itu nggak ada. Jadi memang betul-betul persaudaraan, ini ukhuwah Islam, ini bumi Allah sama-sama kita di sini. Kemudian yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir. Tidak saling mengganggu, sama-sama membela kebenaran dan seterusnya. Nah ini yang pondasi yang dibangun oleh Nabi SAW. Namun yang kedua jadi saksi bahasan kita adalah persaudaraan antara muslim. Secara khusus persaudaraan individual tadi. Dan seorang muslim boleh mengucapkan ini kepada beberapa orang. Kalau dianggap soleh, gitu kan? Setiap orang soleh maka dia mengatakan aku mencintai kamu karena Allah. Itu diucapkan dengan tujuan memang mereka bisa saling bantu membantu. Ya. Ini poin. Saya bacakan. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang muslim karena imannya kepada Allah yang maha suci dan maha mulia, dia tidak mencintai jika mencintai kecuali karena Allah. Dan tidak pula membenci jika membenci kecuali karena Allah. Sebab sesungguhnya seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan tidak pula membenci kecuali apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi, karena cinta Allah dan Rasulnya lah seorang muslim itu mencintai. Dan karena kebencian Allah dan Rasulnya lah ia membenci. Dalil pijakan itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4681. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, karena orang itu dekat sekali sama Allah, ibadahnya bagus, maka kita mencintainya. Dan membenci karena Allah, seseorang yang buruk akhlaknya, dinasihatin, diluruskan, tidak mau dengar, lalu dia membencinya, bukan fisiknya, tapi sifatnya.
ya, karakter keburukan yang dia jauh dari agama itu. Siapa yang lakukan membenci juga karena Allah dan menahan karena Allah, artinya dia menahan emosi, dia menahan pelampiasan, ya pukulannya segala macam. Karena Allah, dia tahu ini nggak boleh, Allah melarangnya. Maka ia telah menyempurnakan imannya. Artinya betul-betul pondasin agama di situ, penyempurnaan agama justru karena ini. Bagaimana kita belajar mencintai, membenci, dan menahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar inilah, kata beliau, seluruh hamba Allah yang saleh dicintai dan dibela oleh seorang muslim. Dan atas dasar ini pula lah seluruh orang fasik, kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Tapi yang dibenci apanya? Sifatnya atau kesalahannya. Bukan fisiknya ya. Jadi kalau ada orang nggak mau ke masjid, kita ajak, ayo sholat akhi. Nggak mau. Sholat tadi ingatkan, tidak mau nasihat. Maka kita benci perilaku itu, tidak maunya sholatnya itu. Itu saja yang kita benci. Tapi muamalah yang lain tidak ada urusannya. Dan seorang muslim harus bisa seperti itu. Tidak boleh kita memukul global. Jangan kena satu kesalahan orang, semuanya kita pukul rata. Berarti dia buruk. Dalam masalah rumah tangga misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Sebaliknya juga, istri mukminah tidak boleh membenci suaminya yang mukmin. Kalau dia menemukan satu hal yang buruk, dia masih bisa temukan hal yang baik dari sisi yang lain. Berarti kan di sini memang yang disuruh benci ya sesuatu yang salah itu. Gitu kan? Kalau istri kita misalnya salah dalam masak, maka yang sedang kita sorotin masakan itu. Bukan semuanya global. Gara-gara salah masak saya menyesal menikah sama kamu misalnya. Nah, itu salah. Jadi kekeliruan yang satu itu belajar untuk meneliti dan menilai persubstansial. Karena memang begitu kehidupan kita. Tidak bisa kita pukul global. Kecuali kalau orang itu sudah sampai pada tingkat kekufuran, makar yang besar ya. Berbuat hal-hal yang luar biasa, ya, itu lain. Ya, seperti misalnya orang-orang kafir yang keluar untuk memerangi kaum muslimin dikenal dengan kafir harbi. Memang diperangi. Itu pun masih ada adab-adab dalam menghadapi mereka. Dikatakan oleh beliau di sini, namun demikian, semua itu tidak menghalangi seorang muslim untuk memilih saudara atau teman. Karena Allah yang secara khusus lebih ia cintai lagi ia sayangi. Sebab Rasulullah SAW telah menganjurkan memilih saudara-saudara dan teman-teman seperti itu. Seraya beliau bersabda, Al-mu'minu ilfun ma'luf, wala khaira fi man la ya'laf, wala yu'laf. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad nomor 8945, At-Tabarani dan Al-Hakim juga menyebutkannya dan beliau menilainya sahih. Yang artinya, seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang-orang. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi oleh orang. Artinya orang mukmin menegur, tegur sapa, iya, salaman, iya, ya. Tidak ada sesuatu yang eksklusif bagi dia. Tentu ini makna umum ya, global. Ada orang mungkin senyum aja nggak mau, tegur sapa nggak mau, jawab salam nggak mau. Ini mungkin keliru. Tapi ada juga orang yang salah faham. Hadis ini terlalu diglobalkan. Artinya ini kan muslim sama muslim saudara, maka dia 24 jam di rumahnya orang. Ya. Selalu standby di situ. Saya kan saudara muslim harus diterima. Nah, bisa juga. Harus difahami masalah itu. Jadi maksud sini akrab adalah tegur sapa. Orang memenuhi waktu, di mana waktu yang lowong. Nanti kita baca adab-adabnya ya. Sesama saudara muslim aja ada adab-adab yang sudah kita pilih menjadi saudara kita yang kita ucapkan, aku mencintai kau karena Allah, ada adab-adabnya. Akan kita paparkan masalah itu. Jadi hadis ini jangan juga terlalu global difahami sehingga akhirnya terbuka pintu-pintu yang membuat orang lain jadi tidak senang bergaul dengan kita. Tapi yang dimaksud dengan akrab, juga diakrabi orang adalah dia tegur sapa, pada saat ditegur dia mengucapkan salam. Ada orang yang minta nasihat, dinasihatin semampu dia, seperti itulah. Juga hadis yang selanjutnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Inna hawlal arshi manabira min nurin alaiha qawmun libasuhum nur wa ujuhuhum nur laysu bi anbiya'a wala syuhada yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada faqalu ya Rasulullah sifhum lana
Faqala al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Sesungguhnya di seputar arshnya Allah, singgasananya Allah, dan mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang berpakaian atau pakaiannya dari cahaya. Wajah mereka adalah cahaya. Mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Bahkan mereka membuat iri para nabi dan para syuhada. Atau ini namanya iri giptah. Bagi teman-teman yang pegang buku ada dalam kurung giptah. Giptah sudah saya jelaskan ya. Jadi ada hal yang dilarang, ada hal yang tidak dilarang. Hal yang dilarang hasud, iri dengki. Dengan berharap nikmat itu hilang dari seseorang. Itu namanya hasud, nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, iyyakum wal hasad, karena dia akan memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Tapi kalau gibtah adalah masuk dalam sabda Nabi SAW, tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang. Seseorang yang Allah berikan harta lalu dia habiskan di jalan Allah siang dan malam. Maka kita boleh iri. Coba seandainya saya punya harta kayak dia ya, saya mau pakai. Saya juga lakukan. Tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita tidak berharap hilang dari dia. Gitu kan. Begitu pula seseorang yang Allah berikan Al-Quran lalu dia sibuk membaca, mengamalkan di pagi dan siang atau malam hari. Maka orang seperti ini boleh kita cemburu dengannya, tapi kecemburuan ini tidak berharap hilangnya nikmat. Namanya gibtah. Maka di sini dikatakan para nabi-nabi pun dan para syuhada menggibtah mereka. Oh ini luar biasa ya. Dapat mimbar di bawah singgasananya Allah. Cahayanya terang, wajah mereka terang, baju mereka terang. Siapa orang ini? Bukan nabi-nabi, bukan syuhada. Orang-orang tertinggi, nabi lalu syuhada. Orang yang mati syahid di medan perang. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang mereka. Siapa orang-orang itu? Beliau menjawab, mereka adalah pertama, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, mereka bersahabat karena Allah. Sebenarnya makna ini mutajalisun bukan bersahabat ya. Terjemahan kurang tepat di sini. Kalau kita lihat lafadz hadisnya wal mutajalisun artinya mereka duduk bersama. Mereka berkumpul, mereka nongkrong ya. Itu karena Allah. Jadi duduk-duduk pun, duduknya bukan main gaple, bukan main catur. Duduknya memang karena ngomongin masalah sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis, ya. Majelis taklim itu di sana, ada perkataan salaf ini, kisah Umar bin Khattab gitu loh. Jadi kisah-kisah orang-orang saleh, maka itu namanya mutajalisun fillah. Jadi terjemahan di sini sebenarnya dan bersahabat karena Allah, bersahabat kurang tepat ini. Karena mutajalisun artinya orang yang saling duduk nongkrong bersama karena Allah. Dan juga orang yang saling mengunjungi atau ziarah karena Allah. Ya. Jadi kata para ulama, orang kalau saling mencintai karena Allah maka terkumpul padanya harus tiga hal ini. Supaya dia dapat mimbar dari cahaya hari kiamat. Dia mencintai pasangannya atau temannya itu karena Allah. Kemudian juga dia sering duduk bersama. Ya, di mana temannya ada dia bersama. Kemudian yang ketiga juga mereka saling ziarah satu sama yang lain. Beliau juga bersabda dalam hadis yang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 18.945. Hakim nomor 187 dan Imam Hakim dalam mustadraknya mensahihkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, haqqat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi kalau dia tahu ini saudaranya muslim, lagi dihina, lagi dijatuhkan, bentuk cintanya dia pedulinya harus dia bela saudaranya. Gak boleh dia diam. Karena memang tidak boleh dibiarkan orang mukmin. Kalau kapan seorang mukmin diejek-ejek, diolok-olok, lalu kita biarkan, maka makin jadi-jadi olokan itu. Tapi kalau kita membelanya dengan izin Allah, kebenaran yang dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan. Firman Allah yang berbunyi, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ innal batila kana zahuqa.
Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan pasti akan hilang, ya. Kebatilan akan kalah, ya. Dan kebatilan itu pasti akan terkalahkan dah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ayat dibaca oleh Nabi SAW pada saat menghancurkan patung-patung 365 patung di depan Ka'bah. Di antaranya Hubal. Sambil dibaca lalu ditusuk matanya patung Hubal tersebut dengan tongkat Nabi SAW, maka hancurlah patung tersebut. Kata ulama, ayat ini jelas sekali. Kalau kebenaran dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan yang terkemas pun. Tapi kalau kebenaran tidak dikemas, dibiarkan saja, digerogoti oleh kebatilan yang teratur rapi, maka akan kalah kebenaran itu. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan yang dikemas dengan baik. Tapi sebaliknya, kebenaran yang tidak dikemas dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikemas dengan baik. Ini poin yang harus digarisbawahi. Maka benar sekali sabda Nabi SAW dan Allah berfirman, cintaku akan tetap bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, dan cintaku juga akan tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Juga sabda Nabi SAW, hadis selanjutnya, hadis ini riwayat Bukhari nomor 1423, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى أو إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya yakin hadis ini tidak asing lagi teman-teman sekalian. Saya tidak rincikan semua. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, artinya tidak menghabiskan masa mudanya pada maksiat. Seseorang yang hatinya bertambat dengan masjid atau terikat, apabila ia keluar darinya, selalu dia rindu akan kembali kepadanya. Kapan lagi nih azan? Ke masjid lagi. Terus begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini saksi bahasan kita dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pun atas dasar itu pula. Kemudian yang kelima, seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu air matanya berlinang. Ini tentu kalau dia ingat neraka, ingat surga, termasuk seperti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis sahih yang lain berbunyi, nanti kalau ahli neraka sudah dikeluarkan semua, maka masuk ke surga, masih ada yang tersisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan dari neraka orang yang pernah mengingatku sehari, baik itu karena mengingat dengan lisannya, atau pernah takut padaku di satu tempat. Jadi memang ini keutamaan tersendiri. Kemudian selanjutnya, seseorang yang diajak maksiat oleh seorang wanita terpandang lagi cantik, untuk lelaki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Jadi wanitanya cantik dan punya kedudukan, dia tolak. Berarti yang jelek lebih pantas ditolak. Ya. Dan orang yang bersedekah, ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, tangan kiri pasti tidak akan tahu. Tapi ini adalah kinaya, gambaran dari Nabi SAW. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain. Saksi bahasan kita 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul atas dasar itu dan berpisah juga atas dasar itu. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2567. Baginda Nabi SAW bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fillahi fa arsadallahu lahu malaka. Faqala aina turid? Qala uridu an azura akhi fi fulana. Faqala li hajatin laka indah? Qala la. Qala li karabatin bainaka wa bainah? Qala la. Qala fa bi ni'matin laka indah? Qala la. Qala fa bima? Qala uhibbuhu fillah. Qala fa inna Allah arsalani ilaika
ukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Hadis ini tentu saya katakan hadis sahih riwayat Muslim tadi, bahwasanya kata Nabi SAW, seseorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencegatnya. Tapi malaikat ini menjelma jadi manusia. Malaikat itu lalu bertanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku si Fulan, sesama muslim, tapi di kota lain. Malaikat bertanya, apakah karena suatu keperluan padanya? Ia menjawab tidak. Malaikat bertanya, apakah karena ada hubungan kerabat antara kamu dengannya? Maka laki itu menjawab, tidak. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada suatu nikmat milikmu padanya? Ada hutangnya dia? Ada hakmu yang kamu mau ambil? Jawabnya tidak. Malaikat menjawab, bertanya lagi, lalu karena apa? Ia menjawab, karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu berkata, sungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwasanya dia mencintaimu karena kamu mencintai dia, maksudnya saudaramu, karena Allah. Dan dia Allah telah memastikan surga bagimu. Dapat jaminan surga justru karena ingin berziarah saja ke rumah saudaranya muslim. Sebagian ulama hadis mengatakan ini bukan mustahil terjadi pada umat Muhammad SAW. Kapan, siapa, entah, Allahu alam. Tapi sabda Nabi SAW benar. Seseorang nanti akan menziarahi saudaranya, kemudian malaikat akan datang, kemudian mengajak bicara dan menyampaikan pesan ini kepadanya. Kata beliau, syarat persaudaraan ini adalah harus karena Allah dan di dalam mencari keridhaan Allah. Bersih dari segala noda dan hubungan materi secara total. Bukan karena duit, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ini dan itu, tidak ada. Atau punya kelebihan fisik, ganteng, cantik, itu gak ada urusan. Atau dia kena darah garis, apalah, darah biru, darah merah, apalah, darah semua ini yang biasa dipakai di istilah kita. Pokoknya bukan karena itu semua, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Motivatornya adalah keimanan kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Etika-etikanya adalah hendaknya orang yang dipilih menjadi saudara. Yang pertama, harus yang berakal sehat. Jangan cari orang gila. Loh ini serius. Karena tidak ada kebaikannya, kata beliau, bersaudara dan berteman dengan orang-orang yang dungu atau bodoh. Orang bodoh dan dungu ini bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Umumnya ukhuwah boleh. Walaupun dia bodoh segala macam, iya. Tapi jadi sahabat dekat enggak? Cari orang yang lebih berprestasi, lebih pintar, lebih bertakwa, ya. Memang dia lebih dekat lah ya kepada Allah SWT, terutama sisi ibadah dan ilmunya. Itu jadi tolak ukur. Yang kedua, dia berakhlak mulia. Teman-teman sekalian harus jangan terpengaruh dengan performan. Karena banyak orang di pengajian datang penampilannya luar biasa. Kita kalau lihat sepintas, oh ini ahli surga ini. Tapi di luar sana Allahu a'lam. Ya. Ada juga orang begitu datang di pengajian gerutu hatinya. Dia hanya mau mata-matai pengajian. Ya. Atau mencari apalah kesalahannya. Ada orang begitu. Atau hanya kenal nunjukin sama temannya kalau dia hebat bisa bertanya. Biasanya ciri-cirinya kalau dia sudah dijawab pertanyaannya, dia sibuk dengan HP-nya. Dia nggak butuh jawabannya. Bagi dia yang penting pertanyaan sudah dijawab. Atau apalah semacam itu ya. Bukan itu. Karena bukan performance saja teman-teman. Kita mau mempertemukan antara penampilan dengan keikhlasan dia melakukan itu karena Allah. Memang istiqomah betul. Di belakang pun dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Karena orang bukan jadi tolak ukur. Sekarang kan lagi model jilbab besar. Lagi model orang berjenggot gitu ya. Saya lewat di satu tempat ada kelompok anak muda berjenggot. Tapi merokok. Semuanya merokok gitu. Biasanya kalau di Saudi, saya bicara lingkup Saudi ya. Orang kalau sudah berjenggot tuh kayak mustahil merokok. Kayak sudah mustahil. Pasti aneh gitu. Karena tidak ketemu antara rokok yang dianggap sudah difatwakan haram oleh para ulama dengan dianya berjenggotnya gitu.
Tapi ada saja, di Indonesia masih ada gitu. Dianggap biasa bagi mereka, itu bukan sesuatu yang haram lah. Kalau dia tahu itu haram dan dia sudah belajar ilmunya, tidak mungkin dia akan lakukan lagi. Apapun konsekuensinya harus ditinggalkan. Haram ya haram gitu. Antum ini belajar ilmu untuk diterapin atau hanya untuk dikenang saja? Ya, ana sih tahu haram, tapi ada syaitan. Nah, nggak ada tapi-tapian. Tinggalin. Sekali komitmen gitu kan. Baru Allah minta tinggalin rokok sudah nggak bisa. Bagaimana kalau Allah minta darah? Terus mau dapat bidadari di surga? Mengkhayal. Nah, mau yang enak-enak tapi nggak mau mengikuti Allah. Gimana caranya? Nggak boleh. Jadi harus akhlak ini kelihatan. Gitu kan? Ada banyak orang modelnya begitu. Ya. Ada pernah saya hadir di satu pengajian di daerah salah satu Jakarta lah. Pas saya pergi pengajian rame. Bapak ibu-ibu. Ada ibu pengurus pengajian pakai jilbab tertutup rapat. Waktu itu kebetulan ada buku pesanan, saya kasih buku pesanan. Ini cerita mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu ya. Kemudian kata dia ini datang kepada saya, ini Ustaz belum bisa dibayar semua bukunya. Oh nggak apa-apa, nanti aja kapan. Terus dia hubungin saya kalau dia minta waktu datang ke rumah. Saya bilang silahkan datang, temuin istri saya nanti. Pagi sebelum saya pergi talim rupanya muncul, dia habis antar anaknya sekolah. Istri saya masuk ke dalam panggil. Saya bilang ini ada perempuan di depan nyari, tapi saya bilang kenapa tapi? Pakaiannya kok sama sekali kayak bukan Islami ya? Emang kenapa? Ya, lihat aja sendiri. Saya keluar, saya masuk lagi. Karena memang di depan ada ibu-ibu pakai rok pendek. Ini datang di rumah saya sendiri nih. Terus saya masuk kembali, saya bilang coba tanya. Mungkin dia salah alamat. Mungkin dia maksudnya rumah tetangga, bahagia. Karena saya tinggal di satu komplek yang ada 15 rumah gitu. Mungkin di sebelah-sebelah ada orang. Saya bukan, katanya ibu pengajian. Ya sudah coba kamu tanya siapa. Baru saya tahu ternyata ibu itu tuh. Ketua majelis taklim. Yang mau nyerahin duit, dikasih istri saya langsung sudah selesai pamit pulang gitu. Saya bilang temuin, saya nggak akan temuin. Tapi saya kaget gitu, kok bisa di pengajian dengan penampilan yang tertutup, ya, dengan tidak melihat wajah, cuma menawarkan buku, toh ini di pinggir jalan, jalannya seperti itu kan. Jadi kayak cuma model saja. Ayatan di pengajian ini bukan memiliki akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Antum ada orang, tidak ada orang di keramaian atau sendiri, tetap sebagai seorang muslim yang tahu Tuhannya. Ya. Itu yang mukmin yang sebenarnya, itu akhlak mulia. Bagaimana kita menjaga hal-hal yang positif, ada orang, gak ada orang, tetap begitu, komitmen. Tidak tergoda teman-teman sekalian. Maka itu akhlak yang mulia. Maka orang-orang seperti ini harus layak kita jadikan sebagai teman. Memang dia di belakang atau dia keramaian atau sendiri pun tetap sama keadaannya. Dan boleh, kata sebagian ulama, kita meneliti orang itu dulu. Kita sudah tahu ini orang dari target saya. Kita telusurin orang itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kita cari tahu, oh ternyata orang ini betul-betul memang Masya Allah akhlaknya. Ada orang, gak ada orang, tetap khusyuk sholatnya, tetap baca Quran. Majelis ilmu tidak pernah ketinggalan walaupun dia capek bekerja. Nanti pelajari, oh ternyata orang ini layak. Baru kita ucapkan kepada dia kalimat tersebut. Kata beliau, poin kedua, kriteria orang yang harus dipilih adalah berakhlak mulia sebab orang yang berakhlak buruk sekalipun berakal, cerdas, bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya hingga menimpahkan keburukan kepada temannya. Ya. Saya disampaikan sama istri saya pada saat lagi kumpul dengan beberapa akhwat di pengajian, dia sampai pulang terus mengatakan kepada saya nggak tahu apakah memang tadi itu saya salah dengar atau memang akhwat ini pada ngomong. Saya bilang ngomong apa memang? Jadi sepanjang taklim tidak ikutin pengajian, gosipin orang, bicara si fulana, bicara si fulana, bicara masalah itu. Saya bilang kalau begitu jangan ikut. Minggir saja. Kalau ditanya bilang Ustadz larang. Saya akan ditanya sebentar. Memang saya biasa kalau pulang taklim saya tanya istri kalau ikut. Tadi dengar nggak pengajiannya? Apa yang saya sampaikan? Saya tanya supaya dia tahu gitu. Karena kalau enggak begitu. Jadi ini terjadi teman-teman sekalian. Saya tidak bicara di majelis ini atau majelis lain. Tapi banyak orang begitu. Datang malah gosip, malah cerita di majelis. Maka ini jauh sekali dari akhlak yang baik.
Adab majelis ilmu, dengarkan kalau disampaikan, ambil ilmunya, selesai, bubar baru bicara, itu pun hal-hal yang mubah. Tapi kalau sudah berpakaian muslimah, pakaian muslim, performanya sudah Masya Allah gitu sunnah Nabi SAW, lalu masih tetap lisannya tajam, maka ada hadis Muslim kan yang mengatakan ada seorang wanita di Madinah, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada wanita tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, tidak pernah ketinggalan puasa sunnah. Tiap hari, tapi lisannya salitah, kasar sekali, suka nyakitin orang-orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan orang itu. Maka akan masuk neraka dia dengan itu. Tidak ada bekas ilmu padanya. Masalah ghibah dosa besar dianggap biasa. Masalah fitnah biasa. Malah kadang-kadang lebih hebat gosipnya di majelis daripada orang-orang yang awam di luar sana. Gitu kan. Ini kalau mereka jadi orang awam luar biasa sebenarnya. Jadi ahli gosip. Ya. Dibayar sama entertainment barangkali. Tapi ini dibawa ke majelis. Ini nggak boleh. Ya. Yang ketiga orangnya cirinya bertakwa. Sebab seorang yang fasik. Fasik artinya banyak buat maksiat. Yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya. Karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri dengan tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah pasti tidak takut kepada selain Allah. Pasti temannya pun dia bisa khianati. Saya kemarin pergi pengajian ada seorang ikhwah bawa saya jemput pakai mobil. Kemudian jalan. Kebetulan waktu itu memang dia tawarkan untuk menjemput, saya katakan iya. Di tengah jalan dia bicara sama saya, Ustaz, saya temukan ada satu orang, bagaimana saya menghadapi ikhwah, hadir pengajian, bahkan suka ingatkan, jangan ke Ustaz itu, jangan ke Ustaz ini. Wah, ngomongnya luar biasa. Nasihati ini. Tapi dia muamalahnya buat nota palsu. Bohong dalam melaporkan informasi kepada saya, padahal dia pengalaman bisnis saya. Gitu kan. Dan banyak hal yang diceritakan. Ternyata bukan cuma ini. Dia bilang banyak teman-teman yang tertipu dengan orang ini. Bagaimana bisa ini? Ini berarti orang yang cuma berkedok saja. Gitu kan. Nggak ada bekas ketakwaan pada dirinya. Dia nggak takut sama Allah SWT. Dan sejauh apa sih antum mau menipu teman-teman sekalian? Allah itu tidak tersembunyi baginya apa-apa. Jangan menghayal antum bisa menyembunyikan itu. Allah akan bongkar. Kalau kebaikan akan jadi pelajaran buat orang lain. Kalau keburukan hukuman bagi antum. Tidak boleh ini. Semuanya harus diterapkan. Muamalah-muamalah. Jujur-jujur. Amanah-amanah. Dan itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya level ketakwaan. Yang keempat, orangnya harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari khurafat dan bid'ah. Sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bid'ahnya. Menjauhi pelaku bid'ah dan menurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan. Maka bagaimana mungkin bersaudara dan bersahabat dengan mereka? Artinya, ukhuwah Islamiyah umum, iya. Saudara kita muslim yang salah berbuat bid'ah syirik, kita nasihatin. Tapi saudara yang selalu melekat sama kita nggak boleh. Oh nanti saya mau nasihatin dia. Bukan waktunya menasihatin. Kita waktunya teman-teman sekalian mengambil hal yang lebih baik daripada saudara kita. Ini harus digarisbawahi. Seorang soleh dalam memilih sahabat telah memberikan ringkasan seraya berpesan kepada putranya. Jadi ada orang soleh dulu menasihatin putranya bagaimana memilih teman karena Allah. Hai anakku, apabila engkau butuh bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau melayaninya, maka dia menjagamu. Kalau kita memberikan pengorbanan, dia menilai itu. Ya. Jika engkau bersahabat dengannya, ia akan menghiasimu. Dan jika, maksudnya akan menjadi nama baik. Siapa temanmu? Si Fulan. Oh, Masya Allah, orang baik tuh. Jadi kita jadi baik gara-gara dia. Nama kita harum justru karena dia. Dan jika kamu sedang membutuhkan pembekalan, maka ia mencukupimu. Baik itu ilmu atau bekal-bekal materi. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya, ia membalasmu. Apabila ia melihat kebaikan padamu, ia menghargainya. Dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi. Jika kamu diam, ia memulainya. Dan jika engkau ditimpa musibah, ia menghiburmu. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu. Jika kamu berdua dalam satu urusan, ia menjadikanmu pemimpin.
Dan jika kamu berdua berselisih tentang sesuatu, ia selalu mendahulukan dirimu. Ini tentu nasihat seorang salaf kepada anaknya. Sekarang kita masuk ke hak-hak persaudaraan karena Allah. Kalau kita sudah dapat orangnya, jadi memang tidak perlu buru-buru ya. Pelan-pelan mencari, menyortir. Di majelis taklim, di masjid, orang yang lebih soleh, orang lebih baik, hafalan Qurannya lebih banyak ya. Selalu kalau kita ketemu itu nasihat-nasihat, ini manfaatnya besar teman-teman. Saya punya 2 orang sahabat dekat yang saya mencintai mereka karena Allah di Madinah. Sampai sekarang Masya Allah dua-duanya doktor. Satu dokter Husain Jabiri, satu dokter Muhammad Rahaili. Dua-dua sekarang jadi dosen di Islamic University tempat kami kuliah dulu. Ini 2 orang saya menilai sendiri. Saya melihat sendiri bagaimana ibadahnya, sholatnya, ilmunya. Dan mereka memang yang satu kakak kelas saya dulu di Madinah, yang satu seangkatan dengan saya. Itu kalau ketemu teman-teman sekalian, nggak pernah ada bicara kosong. Tanya masalah keluarga, pekerjaan, selesai, langsung pindah ke materi. Jadi saya seperti sedang mengulangi materi kalau ngobrol sama mereka. Ngobrol dari kitab ini ada syekh ini menyebutkan, ada pendapat ini, ada Al-Mundhiri mengatakan ini, Al-Muzani mengatakan ini, dan seterusnya. Perkataan-perkataan yang didatangkan. Bahkan kadang-kadang kami baca buku. Ada buku kecil. Ayo kita siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan lebih cepat? Hafal yuk, kita hafal sekarang. Kutaibat kecil, duduk sebentar, saling menghafal. Lalu mengulangi dalam setengah jam, 1 jam di masjid. Dengan begitu cepatnya, ketemu di majelis syekh siapa. Saya sendiri merasakan seperti berada di sebuah rel yang terawasi. Mereka pun mengatakan itu pada saya. Dia bilang, saya pun kalau dekat sama kamu, Khalid sama. Kita merasa seperti sedang terel. Saling menasihatin. Kalau saya telepon, maka dia bilang, siapa yang lebih dulu nasihatin? Kamu atau saya? Saya bilang, Fadol, kamu dulu. Teruslah saling menasihatin gitu. Ya pernah saya satu kali telepon-teleponan sama beliau, salah satunya Dr. Hussein, lalu saya mengatakan, apa kabar akhi, baik ini? Oh, telepon-teleponan untuk tanya kabar, lalu dia mengatakan, Khalid coba nasihati saya. Saya bilang, baiklah, saya coba. Tapi ini apa yang muncul di benak saya sampaikan ya. Dia bilang, iya. Saya bilang, siapa menurut kamu orang yang paling soleh di Saudi menurut kamu? Dia bilang, menurut saya Syekh bin Baz. Salah satu mufti Saudi yang matanya buta dan Masya Allah ilmunya kemana-mana. Bukunya banyak diterjemahkan dibagi-bagi di musim haji untuk jemaah haji. Waktu meninggal, disolati di Ka'bah, nggak bisa lagi dibawa jenazahnya ke Ma'la, 7 kilometer. Dari kepala ke kepala, karena raminya orang yang hadir. Dari tempat sholat sampai ke liang lahat. Nggak ada tempat, nggak bisa orang jalan. Dia bilang Syekh bin Baz. Saya bilang kenapa? Dia bilang orang ilmunya luas, mufti Saudi, orang banyak jadi muridnya, ya banyak memahami ilmu agama, termasuk saya. Dia bilang, saya bilang baik. Kira-kira sekarang sudah meninggal tentunya, beliau sudah meninggal Allah. Apa pendapat orang dan pendapat kamu tentang dia? Dia bilang, oh pasti orang menyebutkan baik. Dia kira-kira menurut teori syariah yang kamu fahami, saya bilang, dia masuk surga nggak? Dia bilang, ya tentu saya masuk surga. Teori syariah nggak mungkin salah. Orangnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak meluruskan perbuatan bidah dan syirik. Fatwanya di mana-mana. Satu Saudi ini diambil fatwanya dan banyak negara-negara muslim mengambil fatwanya. Saya bilang baik. Nasihat saya adalah, jadikan diri kamu seperti bimbas sebelum kau meninggal sekarang. Itu nasihat saya. Artinya, sekarang kalau kamu tahu bimbas begitu meninggal rahimahullah, dikenang kebaikannya, ilmunya yang luas, fatwanya sana sini. Kamu bisa jadi seperti dia. Jadikan dirimu kalau meninggal seperti bimbas nanti. Bukan mustahil. Minta kepada Allah SWT. Itu nasihat saya. Dan Alhamdulillah dia tangkap itu nasihatnya. Sebelum meninggal. Jangan sampai nanti kita meninggal malah orang kenang keburukannya. Maka dia bilang jazakallah khair dan seterusnya. Ya saya juga meminta akhirnya gambaran atau nasihat dari beliau. Dan beliau menyampaikan beberapa poin gitu ya. Jadi mesti kita faham itu teman-teman sekalian. Bahwasanya nikmat sekali kalau kita punya teman-teman yang berilmu, orang yang beramal ya. Itu sangat baik kita memiliki mereka. Baik, kita baca di antara hak-hak persaudaraan atau ukhuwah karena Allah sebagai berikut. Kalau seandainya kita sudah menemukan ya, kita sudah mendapati ada orang yang cocok. Yang pertama, saling menolong, tolong menolong dengan harta. Masing-masing sahabat memberi pertolongan jika sahabatnya membutuhkan, yang mana dirham dan dinar keduanya satu.
Kalau kita sudah saling mencintai karena Allah, maka kantong kita kantong dia. Ya. Sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang seseorang kepada beliau. Lalu berkata kepada beliau, sesungguhnya aku bermaksud menjadi saudaramu karena Allah. Karena ditahu ini Abu Hurairah, sahabat Nabi, perawi hadis yang banyak. Orang datang mengatakan, saya ingin menjadi sahabatmu karena Allah. Maka Abu Hurairah kembali bertanya radhiyallahu anhu, apakah engkau tahu apa hak kewajiban persaudaraan itu? Yang berkata, jelaskanlah kepadaku. Kata beliau, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Artinya hartamu hartaku, hartaku hartamu. Sama, kalau saya butuh saya akan datang mengatakan saya butuh. Tapi tentu semua dengan kejujuran, bukan mau menipu temannya. Karena ini kita bicara level orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tahu, oh Allah akan mengawasi dia. Kalau dia perlu dia akan bahasakan pada saudaranya. Bahkan sebelum saudaranya bicara pun dia akan tahu kalau saudaranya itu perlu atau tidak. Maka kata Abu Hurairah, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Sama. Sebagaimana kau bisa mengeluarkan berapa saja, kapan saja, aku juga begitu. Orang itu menjawab, aku belum bisa mencapai tingkat seperti itu. Maka Abu Hurairah berkata, jika begitu pergilah dari aku. Kamu belum bisa jadi orang yang level sama aku sekarang nggak bisa. Karena kamu mau mengambil hartaku, kau tidak mau diambil hartamu. Nggak mungkin itu. Ini juga sama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah kedatangan seorang tabi'in yang berkata, aku mencintai Anda karena Allah. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kau siap kantongmu jadi kantongku, kantongku jadi kantongmu? Dia mengatakan tidak, belum. Saya belum bisa itu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau begitu pergilah cari orang lain. Karena tidak bisa. Saya tidak bisa bersaudara karena Allah kalau tidak akan siap berbagi harta bersama. Gitu. Yang kedua, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya, dan lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri. Semua ini karena Allah dilakukan ya. Dia dahulukan saudaranya karena Allah. Selalu memperhatikan keadaannya sebagaimana perhatiannya pada diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang kurang langsung dia nasihatin. Ada bau badan, ada penampilan yang kurang bagus. Dia langsung nasihatin, luruskan. Jangan dikekang sama dia, jangan diceritakan di belakang. Tapi dia langsung meluruskannya. Mendahulukannya atas dirinya, keluarganya, bahkan atas anak-anaknya sendiri. 3 hari sekali yang menanyakan keadaannya jika sahabatnya itu sakit. Niscaya dia segera menjenguknya. Jika sibuk ia memberikan bantuan. Jika lupa ia mengingatkannya. Menyambutnya dengan lapang dada dan wajah berseri-seri jika ia dekat. Memberinya tempat apabila ia hendak duduk dan menyimak pembicaranya apabila ia berbicara. Termasuk adab ukhuwah adalah kalau saudara kita lagi bicara jangan dipotong. Biarin dia selesai dulu. Sampai selesai baru kita bicara. Walaupun kita sudah tahu ada kekeliruan. Kita tinggal tahu di poin ini perlu saya luruskan nanti. Setelah selesai sudah akhi sudah ukhti baik. Bisa saya sampaikan jawaban saya silahkan. Baik. Tadi waktu antum sampaikan ini poin ini kayaknya ada kekeliruan karena ini dan ini misalnya. Menurut saya seperti ini. Ya. Maka itu kita diskusikan dan itu termasuk menghargai dia. Karena memotong orang sebelum selesai mungkin kita tidak faham maksudnya. Sampai sebagian salah mengatakan kepada anaknya menasihatin, kalau engkau berbicara dengan orang maka fahamilah apa yang dia inginkan sampai selesai, baru kamu jawab sesuai dengan target yang dia inginkan. Karena kalau kamu memotongnya sebelum kau memahami, berarti kau lebih bodoh daripada orang yang bicara itu sendiri. Karena kamu belum paham apa yang dia inginkan. Mungkin subhanallah dia cuma sampaikan setelah panjang dia ceritakan apa, ternyata ujungnya cuma sekedar bisa nggak saya pinjam kendaraan misalnya. Atau apa, padahal sebenarnya dia cerita panjang ini tadi malam istrinya sakit apa segala macam, ujungnya cuma masalah itu. Kalau kita buru-buru potong, mungkin kita nggak paham. Padahal sebenarnya targetnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan itu saja. Yang ketiga, menjaga lisan darinya kecuali untuk kebaikan. Oleh karena itu seorang muslim tidak menyebut-nyebut aib atau kekurangan saudaranya dikala ia tidak bersamanya. Atau dikala ia hadir dan juga tidak mencari apa-apa yang menjadi rahasianya. Jadi kalau dia tidak menceritakan jangan dikorek. Karena kita sudah ukhuwah. Cerita dong semuanya. Masalah istrimu, masalah anakmu. Ya enggak harus. Itu bukan berarti harus masuk ke sana. Kalau dia cerita, dia butuh nasihat kita tanggapi. Kalau tidak, nggak usah dikorek-korek. Jadi kita tidak mencari cara apa yang menjadi rahasianya. Tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikan dalam dirinya.
Maka apabila ia melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluan, ia tidak lancang meminta untuk membeberkannya dan tidak pula berusaha untuk mengetahui sumber asalnya. Oh, ada teman kita lewat naik mobil ke satu arah, kita tahunya dia kerja di sana, tapi dia kok ke arah sana, kita kebetulan lihat. Tidak usah nanti kita telepon dia, kamu mau kemana, ayo. Nah, kenapa kok lewat sana? Saya sahabatmu loh, saya harus tahu. Nah, untuk apa? Nggak perlu, kalau dia nggak cerita nggak usah tahu. Seakan-akan kita nggak melihatnya. Itu termasuk adab dalam ukhuwah. Ya. Dikatakan oleh beliau, tidak lancang meminta untuk membeberkannya dan tidak pula berusaha untuk mengetahui sumber asalnya. Selalu bersikap lembut kepadanya bila memerintah sahabatnya berbuat kebaikan. Kalau dia ingatkan kebaikan, ingatkan baik-baik. Atau bila melarangnya berbuat mungkar, tidak menentangnya di dalam berbicara dan tidak mendebatnya, serta tidak pula mencaci atau memakinya karena sesuatu. Dinasihati dengan cara baik, dengan santun. Satu kali, dua kali. Kalau sudah beberapa kali dia tidak mau, baru kita tinggalkan karena Allah. Yang keempat, mengucapkan ucapan yang baik kepadanya. Sebagaimana ia suka ucapan itu untuk dirinya. Maka dari itu seorang muslim memanggil sahabatnya dengan nama yang sangat ia sukai. Selalu menyebut-nyebut kebaikannya, baik di saat ia ada maupun tidak. Ia sampaikan pujian orang kepadanya dengan menampakkan kebahagiaannya karena pujian itu. Tidak terlalu panjang dalam menasehatinya sehingga membuatnya bosan dan tidak pula menasehatinya di hadapan orang banyak. Karena yang demikian itu dapat mempermalukannya. Jadi nggak boleh kita nasihatin orang di hadapan orang lain. Nggak boleh teman-teman. Walaupun dia salah. Panggil ke samping, nasihatin dengan cara baik-baik itu positif. Tapi jangan nasihatin sampai kata Nabi SAW, siapa yang mengingatkan saudaranya di depan orang lain, maka dia telah menghancurkannya, merusaknya. Karena bisa saja dia akhirnya malu, dia nggak mau lagi terima kebenaran. Kata beliau, tidak pula menasihatnya di hadapan orang banyak karena yang demikian itu dapat mempermalukannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi, maka sungguhnya ia telah menasihatinya dan menghiasinya. Dan barang siapa yang menasihatinya secara terbuka, maka sungguhnya ia telah mempermalukan dan memburukkannya. Yang kelima, memaafkan kekhilafan dan kesalahan-kesalahannya, menutup aibnya, dan berbaik sangka kepadanya. Jika ia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka ia tidak memutus cinta kasih dan tidak pula mengabaikan persaudaraannya. Akan tapi ia menunggunya bertaubat. Namun ia tetap terus melakukan, bila ia terus melakukan maksiat, maka boleh memutus hubungan dengannya dan tetap menjaga persaudaraan secara global. Dengan tetap memberinya nasihat dan tegur-teguran dengan harapan ia mau bertobat kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila saudaramu berubah sikap dan tidak seperti dahulu lagi, maka jangan engkau tinggalkan dia karenanya. Sebab saudaramu itu kadang bengkok, kadang lurus. Ada saatnya imannya naik, ada saatnya imannya turun. Dan kita nasihatin. Kalau tetap ngotot sampai pada tingkat kekufuran, malah dia berefek kepada kita, sudahlah kamu ikut saja segala macam yang kita tinggalkan. Tapi kalau dia masih kena lalai, siapa tahu memang dia mengatakan, iya akhi, tolong nasihatin saya, iya ukhti, memang saya lagi lemah nih, lagi ada godaan, lagi ada begini dan begitu. Maka ini apa boleh buat ya. Saya tahu ada cerita dulu di kota Makassar, salah seorang ikhwah, banyak belajar dari teman-teman kami dari Madinah. Rupanya nanti baru ketahuan. Jadi ibunya itu Nasrani, masuk Islam. Dan banyak yang tidak tahu, anak ini belajar agama sampai sudah banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, surah-surah, banyak hafal hadis, ya sudah bisa ceramah di sana sini. Tiba-tiba saja dia lama nggak hadir pengajian, dicari oleh teman-teman saya yang saya dengar ceritanya begitu, dicari, kemudian dicari tahu ternyata nggak hadir. Dan tiba-tiba saja dia sudah mulai berubah. Begitu datang, teman-teman saya datang ke tempatnya, ternyata dia kayak orang kesurupan orang ini. Rupanya ibunya setelah ayah cerai sama ayahnya terus mulai murtad ke agama Kristen lagi dan dia mendatangkan seorang perempuan yang punya kelebihan fisik segala macam untuk mengganggu anaknya ini supaya keluar dari Islam sampai menggunakan sihir. Nah ini kalau orang tidak paham tentang kondisi saudaranya dia pasti tinggalkan ini orang kok bermaksiat
berteman sama perempuan, bergaul bebas, padahal sebenarnya dia kena sihir. Dan ketahuannya pada saat salah seorang ustaz dari Madinah datang ke majelis, ke rumahnya, itu dia teriak-teriak dari dalam. Jadi kayak orang kesurupan, suruh pergi orang itu, saya merasa panas dan seterusnya, akhirnya diruqyah. Setelah diruqyah dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya sedang dikuasai, rupanya ibunya membawa fotonya lah, pakaiannya lah kepada dukun-dukun. Nah, ini kan kesian keadaannya ya. Maka kita harus menelusuri dulu itu. Tidak boleh kita buru-buru untuk menghakimi seseorang gitu kan. Yang keenam, memenuhi hak-hak persaudaraan kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatannya. Karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahalanya. Dan jika saudara atau sahabatmu itu meninggal, hendaklah persaudaraan dipindahkan kepada anak-anaknya dan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga persaudaraan dan sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Dan ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, Innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah, wa inna karamal ahdi minad din. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan beliau mensahihkannya. Sesungguhnya wanita tua ini biasa datang kepada kami ketika Khadijah masih hidup, radhiyallahu anha, dan sungguhnya memuliakan persahabatan itu termasuk bagian daripada agama. Ternyata yang datang ke rumah Nabi SAW, waktu itu di rumahnya Aisyah, sahabat dekatnya Khadijah. Maka Nabi SAW suruh Aisyah pun menghormati ini karena dulu sahabat istrinya. Ini termasuk menjaga persahabatan dengan seseorang, maka itu sangat besar. Juga poin dari hadis ini, bisa diambil sebuah pelajaran juga sebagian ulama mengatakan, tentu ukhuwah dengan orang-orang yang dekat, ya sahabat-sahabat ini sangat bagus. Dan juga bisa kita jalin ini kalau dengan lawan jenis, kalau dengan istri atau dengan suami. Dibolehkan seseorang mengucapkan ini pada pasangan hidupnya kalau memang dianggap pasangan itu adalah orang yang paling tepat untuk dia berbagi, bisa menasehatinya. Termasuk tanda kesetiaan adalah tidak bersahabat dengan musuh sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila sahabatmu taat kepada musuhmu, maka itu berarti mereka berdua sama-sama memusuhimu. Ya. Maksudnya musuh ini karena Allah ya. Ada orang kena buruk, jauh dari agama, orang fasik, orang yang tidak baik, benci agama Islam. Ternyata sahabat kita ini dekat dengan dia. Kenapa kau dekat dengan dia? Ya mungkin saja bisa dapat hidayah. Enggak, bukan begitu caranya. Nasihatin kita pergi, bukan berteman, bukan datang ke rumahnya. Enggak bisa ini. Atau jalan sama-sama, enggak bisa. Ya, jangan duduk sama orang fasik, enggak bisa. Bermajlis sama mereka berbahaya. Berbahaya. Satu kisah buruk saja tentang zinanya, tentang khamernya, atau leluconnya, sudah cukup membuat kita jauh dari agama. Ya, nggak bisa sama sekali. Kita bermajlis pada orang yang buruk ini bahaya. Baik ahli maksiat ataupun ahli bid'ah atau orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang jauh dari agama. Atau syubhat. Banyak syubhatnya. Nggak jelas. Ini begini, ini begitu, nggak jelas. Maka ini jangan juga. Ini bahaya. Karena nanti akhirnya kita jadi pelimplang, nggak tahu. Oh ternyata boleh, oh ternyata nggak boleh. Udah, semua boleh. Ini jadi masalah juga. Ya. Jadi sebaiknya tidak boleh, karena memang harus kita mengontrol itu. Karena kita manusia lemah sekali, ya, sensitif sekali. Yang ketujuh, tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang. Maka seorang muslim tidak berupaya memanfaatkan kedudukan atau harta saudaranya atau memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah. Maka dari itu tidak pantas mengalihkan persaudaraan itu untuk mendapatkan kepentingan dunia atau menolak mara bahaya. Oh karena ini saudara saya di sana, gak apa-apa, ini anak saya masukin kerja ya. Kan kita bersaudara. Ini begini, kan kita bersaudara. Ini akhirnya ditunggangi kalimat kalau bersaudaranya. Ya. Ini nggak boleh. Sebagaimana tidak boleh membebaninya, juga tidak boleh membuatnya memaksakan diri, karena keduanya merusak citra persaudaraan, menodainya dan mengurangi pahala yang merupakan tujuan dari persaudaraan. Maka seorang muslim harus membuang segala bentuk keras kepala, mau menang sendiri, pemaksaan dan unsur kepentingan pribadi dalam persaudaraan, karena hal-hal seperti ini mengakibatkan kegarangan dan meniadakan keramahan. Dalam sebuah athar disebutkan, ana wa atqiya'u ummati bara'um minat takalluf. Aku kata Nabi SAW dan orang-orang yang bertakwa dari umatku berlepas diri dari sikap memaksakan diri.
Jadi kita boleh membantu saudara kita, tapi jangan kita sampai memaksakan diri. Ada namanya ithar boleh. Ithar itu mendahulukan saudara kita dari diri kita. Tapi kita memaksakan diri untuk dia tidak. Seperti misalnya ada orang memaksakan diri harus utang dengan orang lain untuk saudaranya. Nah, kalau dia memang tidak mampu, jangan. Karena membuka pintu utang tanpa udzur bisa dosa. Dia bahasakan saya tidak bisa. Baik kita sama-sama cari jalan keluarnya. Diskusi, musyawarah itu yang penting. Salah seorang saleh pernah berkata, barang siapa yang hilang sikap memaksakan diri, niscaya langgeng cintanya. Dan barang siapa yang ringan atau sedikit permintaannya, niscaya abadi kasih sayangnya. Dalam rumah tangga, dalam bersahabat ini penting. Kalau jarang sekali kita bebankan saudara kita muslim atau pasangan kita, maka tentu saja dia akan lebih langgeng dengan kita. Tapi kalau setiap kali ketemu, setiap kali selalu saja permintaan, permohonan, ya apa saja yang jadi beban. Jadi seakan-akan ketemu pun, ini apalagi yang dia mau diminta nih, ya. Apalagi pesanannya nih, apalagi ininya nih. Kan kita ukhuwah, ya, selalu menyalahgunakan kalimat ukhuwah ini. Kita kan bersaudara karena Allah. Tanda hilangnya sikap memaksakan diri yang melahirkan cinta dan menghilangkan kesepian dan kerenggangan adalah bila sahabat bisa melakukan 4 perkara di rumah sahabatnya. Yaitu makan di rumahnya, masuk ke kamar kecil yang ada di situ, sholat dan tidur bersamanya. Apabila ia bisa melakukan itu semua, maka persaudaraan atau persahabatan telah sempurna. Rasa malu yang menjadi penyebab kesepian dan kerenggangan pasti hilang. Kasih sayangnya pun dapat dirasakan dan kegembiraan pasti terwujud. Artinya, kalaupun sudah jadi sahabat dekat, maka biasa saja. Kalau memang dia perlu datang nginap di rumah, ya dia nginap di rumah. Dia makan yang dia makan, gitu kan. Itu juga termasuk kelanggengan. Artinya datangnya sesuatu, tapi bukan taklif, bukan beban. Pada saat dia bilang, saya akan datang nginap. Saudaranya bilang, kayaknya belum bisa malam ini. Karena ada kerabat yang nginap di rumah, kamarnya nggak ada. Oh ya baiklah. Wah masa nggak bisa sih? Mungkin bisa di sebelahnya gudang. Atau di ruang tamu. Tetap maksa. Kan ukhuwah. Nah, ini salah ini ya. Yang kedelapan, mendoakan kebaikan bagi sahabat, anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya sebagaimana doanya untuk diri dan anak-anaknya sendiri. Dan orang-orang yang ada hubungan dengannya. Sebab tidak ada bedanya di antara mereka berdua karena persaudaraan yang telah mengikat mereka berdua. Maka dia selalu mendoakan sahabatnya dikala hidup, mati, hadir, ataupun jauh darinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2732, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malak wa laka mithlu dzalik." Apabila seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di saat dia absen atau tidak ada di hadapannya, maka malaikat berdoa dan untukmu seperti itu. Seorang saleh juga berkata, di manakah perumpamaan sosok saudara yang saleh? Karena apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarganya sibuk membagi-bagi harta warisannya dan bersenang-senang dengan peninggalannya. Sedangkan saudara atau sahabat yang saleh bersedih dan merasa kehilangan karena kematiannya. Ia senantiasa mendoakannya di kegelapan malam dan memohonkan ampun baginya dikala saudaranya tengah berada di balik tanah. Ini kurang lebih Allahu alam adab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu saja teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan Allah oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini semua dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah mengaruniai kita pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana saya di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dengan Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.